Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung meneruskan kuliah mingguan kita dan insyaallah kita akan pelajari baca sama-sama ringkasan nota yang telah saya berikan beberapa masa yang lalu. Maka hari ini kita akan baca ayat demi ayat, kalimat demi kalimat yang sebenarnya sebagiannya telah saya jelaskan pada siri-siri yang lepas, dan sebagian daripada uraian yang telah kita pelajari selama ini tidak ada di dalam nota tersebut. Karena sebagaimana yang saya telah maklumkan, ini hanya ringkasan nota untuk memudahkan kita mengikuti kajian yang kita lakukan. Jadi hanya poin-poin tertentu sahaja. Jadi saya harapkan jamaah melihat nota yang ada di tangan jamaah itu. Saya ingin bacakan dan jelaskan apa maksudnya. Walaupun tadi saya katakan sebagian besarnya telah kita pelajari pada siri kajian kita yang lalu. Jadi tolong pastikan semua ada nota, lihat dalam handphonenya atau mungkin sudah di print. Alhamdulillah, jadi senang membaca. Tajuk yang kita pelajari selama ini, yakni ahwalun nisa'i fil jannah. Keadaan wanita, kaum perempuan di surga. Tentu ini merujuk kepada penghuni atau ahli surga daripada kalangan kaum muslimat, mukminat. Ayat yang pertama di situ yakni surah Al-Baqarah ayat 25. Ini telah kita kaji pada siri yang pertama dahulu, bahwa Allah memberitahu kepada kita setiap penghuni surga, tak kira lelaki maupun perempuan, akan mendapatkan nikmat sebagai balasan buat mereka bagi setiap amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Jadi semua penghuni surga dan masa di surga itu adalah tempat dan masa untuk mereka mendapatkan balasan bagi setiap amalan yang mereka lakukan sepanjang hidup di dunia. Satu daripada balasan surga itu
bukan satu-satunya ya, satu daripadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu di hujung itu disebut walahum fiha azwajum mutahharah. Dan ini telah kita pelajari panjang lebar tempoh hari. Terjemahan Melayu biasanya akan diartikan dan bagi mereka di dalam surga istri-istri yang suci atau yang disucikan. Nah, karena azwaj itu diartikan istri-istri, sehingga orang berkesimpulan yang dapat pasangan di surga itu hanya lelaki, karena di situ istri. Walhal makna sebenar azwaj di sini bukan istri, pasangan. Jadi penghuni surga daripada lelaki dapat pasangan, penghuni surga dari kaum perempuan pun dapat pasangan. Jadi azwaj lebih tepat diartikan pasangan, bukan istri atau suami. Bolehlah azwaj diartikan istri bagi suami dan suami bagi istri. Nah, gitu maksudnya. Dan sifat keadaan istri bagi suami atau sifat suami bagi istri itu sama, mutahharah. Sama-sama sebagai pasangan yang disucikan. Disucikan daripada apa? Ya, daripada segala sesuatu yang mencemari atau mencacatkan kepribadiannya. Nanti dibuka dalam ayat selepasnya itu. Jadi sekufu. Di dunia mungkin tidak sekufu, mungkin di dunia dahulu suaminya lebih baik daripada istrinya. Atau barangkali istrinya lebih sempurna daripada suaminya. Tapi di surga, mutahharah, azwaj mutahharah. Jika suaminya mutahharah, istrinya pun mutahharah. Jika istrinya mutahharah, itu pertama yang perlu difahami. Jadi, agar kita tidak salah memahami dalam ayat berikutnya nanti, tolong difahami kalimat azwajum mutahharah seeloknya, jangan diartikan istri-istri yang disucikan, tapi artikan pasangan-pasangan. Dan bagi mereka ahli surga, Allah berikan pasangan-pasangan yang disucikan. Nah, lebih sempit lagi, ada yang mengartikan bagi mereka di surga istri yakni berupa bidadari. Bila sebab bidadari saja, ya, pasti ada yang bertanya lah. Bidadari bagi lelaki, tapi perempuan dapat apa? Itu sebenarnya akibat kita kurang tepat mengartikan kalimat azwaj. Itu yang kita pelajari dahulu. Apatah lagi bidadari bukan bahasa kita. Bidadari jadi bahasa yang kita pinjam, kita ciduk daripada agama lain, dan dalam agama lain makna bidadari itu subhanallah tidak sama sekali, berbeza sama sekali dengan pasangan yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu satu. Nah, satu di antara makna disucikan, pasangan disucikan itu yakni yang kedua, surah Al-Hijr ayat 87. Ini satu di antaranya makna suci itu. Apa firman Allah dalam ayat kedua surah Al-Hijr ayat 47? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allahu Akbar. Wa naza'na, dan kami telah cabut keluar. Kami telah tarik keluar. Ma, apa yang fi sudurihim, di dalam hati-hati mereka. Mereka ini merujuk pada semua ahli surga. Tak kira lelaki maupun perempuan. Mukminah ataupun mukminin. Apa yang Allah tarik keluar dari hati mereka? Min ghillin. Tadi telah kita yang lebar tu mana ghillun.
Man asal girun itu keruh. Apa saja sifat yang tidak baik, yang mazmumah, tercela, Allah dah keluarkan dari hati mereka. Sehingga hati-hati ahli surga ini semuanya suci. Tak ada dengki, tak ada cemburu, tak ada dendam, tak ada puas hati, tak ada suudon, tak ada tamak, tak ada apa. Bersih. Tak kiralah mereka yang bergelar istri bagi suaminya atau mereka yang bergelar suami bagi istrinya. Nah, itu sekufu, mutahharah. Suci betul. Itu satu di antara maknanya. Hatinya suci sesuci-sucinya. Tubuh badan memang suci. Sebab dalam hadis Nabi, ahli surga hanya menikmati makanan dan minuman, tapi mereka tidak di surga tidak disediakan tandas. Mana sentiasa suci fizikalnya. Tapi lebih hebat lagi, jiwanya suci. Sekufu. Dan kehidupan ahli surga ini ikhwanan, sentiasa bersaudara, bersatu padu, saling kasih mengasihi, ikhwan. Ala suri mutaqabilin, berhadap-hadapan, tidak saling membelakangi. Tidak ada ahli surga yang saling jumpa membuang muka, tak ada. Menunjukkan bahawa mereka ni sangat-sangat harmoni, bersatu padu, berhadapan, lawannya saling melekangi, jadi tak ada orang gaduh, tak ada orang mencela, tak ada orang iri, tak ada orang memandang sinikal, tidak ada. Itu mana suci. Dan itu sifat semua ahli surga, tidak kiralah yang mukmininkah, kaum lelakikah, atau yang kaum perempuan. Paham ya? Di sini merupakan kesetaraan, sama sungguh ahli surga ini. Tidak ada sesiapa yang ada hak untuk menyuruh dan tak ada siapa yang punya kewajiban untuk mematuhi. Paham ya? Jadi surga itu sudah tidak ada hak dan kewajiban. Walaupun mereka sebagai suami istri, tidak, suami punya hak untuk menyuruh, istri ada kewajiban untuk patuh, melayan. Sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya nikmat. Sama taklif, kewajiban, perintah yang mesti dilakukan, larangan yang mesti ditinggalkan, ini sudah tidak berlaku di surga. Karena surga bukan tempat taklif, surga bukan tempat beramal, tapi surga tempat balasan. Masa untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, yakni di dunia ini. Di akhirat sudah tidak ada lagi itu. Jadi jangan dibayangkan keluarga di surga itu macam di dunia masih ada, yang satu menyuruh, yang satu kena pergi, yang satu kena buat, yang satu tak puas hati, tak, sama sekali tidak. Mereka berada dalam kenikmatan yang sebenarnya. Baik, itu. Kemudian saya bacakan hadisnya. Hadis ini pun telah saya sampaikan itu hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, awalam yaqul Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, inna awwala zumratin tadkhulul jannah. Sesungguhnya awwala zumratin, golongan, kumpulan, rombongan pertama tadkhulul jannah yang akan masuk surga ala suratil qamari lailatal badri. Mereka ini yakni punya wajah, ini bahasa istiarah, ya, punya wajah yang berseri-seri seperti bulan purnama. Ini istiarah ya, bukan betul-betul macam bulan purnama muka mereka. Mana ceria, berseri-seri, gembira. Ini rombongan pertama masuk surga. Wallati taliha ala
adwa'i kaukabin durriyin fis sama. Dan rombongan kedua, kumpulan kedua yang masuk surga, jadi tentulah makomnya rendah sikit, kurang sikit. Tidaklah diumpamakan macam bulan purnama, tapi hanya diumpamakan ala adwa'i kaukabin durriyin. Ya, diumpamakan seperti mana planet-planet yang gemelapan di langit. Jadi kurang sikit, kurang sikit. Likullim ri'in minhum zaujatan nisnatani. Tiap-tiap seorang daripada mereka yakni zaujatan nisnatani. Nah, ini. Bisa di sini maksudnya akan disebut zaujah atani, dua. Dua pasangan di sini mana dua istri. Nah, yang ini jadi istri. Itnatani, dua. Tiap-tiap ahli surga laki ada dua istri. Dua istri. Nah, ini sangat salah paham. Ya. Istri yang dimasukkan ini yakni makhluk Allah yang Allah ciptakan di surga untuk dijadikan pasangan bagi ahli surga dari kaum lelaki. Bukan dua istri, yang satu istri di dunia, yang satu di akhirat ahli surga. Bukan. Di surga ada makhluk yang Allah ciptakan untuk menjadi pasangan ahli surga. Di samping istri atau pasangannya yang ada di dunia. Ya, ini betul-betul istri, ini bukan suami. Karena rupanya di surga dan di dunia ketetapan Allah sama. Sama dari asal mana? Kalau di dunia suami menurut oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan punya lebih seorang istri, di akhirat pun, di surga pun Allah izinkan si suami punya lebih seorang istri. Di dunia Allah tidak izinkan seorang perempuan punya lebih daripada seorang suami. Di surga pun peraturan Allah ini masih berlaku. Seorang perempuan tidak dibenarkan punya lebih dari seorang suami. Jadi zaujatan di sini maknanya dua istri bagi penghuni surga golongan lelaki. Nah, mungkin timbul lagi, kalau macam tu nanti istri tak marah ke? Di ayat yang ke-47 surah Al-Hijr dan disebutkan. Hati mereka suci, tidak ada rasa cemburu, tidak ada lagi apa saja perasaan yang boleh mengganggu ketenangan jiwanya, apa saja keadaan yang boleh mengganggu keharmonian hubungannya dengan pasangannya, apa saja keadaan sesuatu yang boleh menyakiti hatinya, itu sudah tidak ada lagi di surga. Karena semua perasaan itu yang tak baik itu Allah sudah tarik keluar. Nah, di sini yang saya kata lagi, memang kita tidak mampu nak membayangkan surga seperti itu. Apalagi kalau kita menilai nikmat surga dengan menggunakan ukuran dunia. Memang tak mungkin. Kita menilai nikmat surga dengan ukuran dunia. Di dunia kalau ada ini kan jadi marah, kalau itu penilaian kita menggunakan kacamata dunia. Di surga sudah tidak ada seperti itu. Dua pasangan yang Allah sediakan bagi penghuni surga gelombang pertama tadi, gelombang kumpulan pertama tadi, subhanallah, yura mukhu suqihima miwara illahmi. Dapat dilihat, terlihat, kelihatan, yura. Mukhu suqihima. Mukh itu mana sumsum. Sesuatu yang ada dalam tulang. Tulang, dalamnya ada sumsum kan. Suqihima. Suq itu betis. Kaki ada betisnya, ada tulang betis. Dalam tulang betis itu ada sumsumnya. Sumsum yang ada dalam tulang betis itu kelihatan miwaro illahmi dari luar dagingnya.
Jadi orang pasangan yang Allah siapkan di surga ini bukan nampak betisnya tuh apa namanya sahaja, bukan kelihatan dagingnya saja, sumsum yang ada dalam tulang pun nampak. Macam mampu kita membayangkannya. Mungkin kalau kita melihat makhluk seperti di dunia malah lari, malah tidak menarik. Ya ada ke orang kaki nampak sumsum aja. Malah tidak cantik. Ini surga. Jadi sunatullahnya berbeza. Allah nak menunjukkan kesempurnaan. Nah, ini hujung dia. Wa ma fil jannati a'zabu. Dan tidaklah di surga itu, tiadalah di surga itu a'zabu. A'zab maknanya hidup bujang, tidak ada. Bukan membujang, bujang. Di surga tidak ada penghuni surga, tak kira lelaki atau perempuan, yang tidak punya pasangan. Tidak ada. Semua ahli surga pasti ada pasangannya. Orang yang tidak ada pasangan namanya a'zab. Sedangkan di surga Nabi kata tak ada a'zab. Ini hadis Muslim. Artinya sahih. Bagaimana penjelasannya? Itu nanti di bawah nanti. Khas yang kita pelajari tentang perempuan ya. Khas perempuan bukan si lelaki. Kan tajuknya ahwalun nisa ya. Baik. Itu kesimpulannya, di surga tidak ada a'zab. Tidak ada di surga ini penghuni tak laki-laki atau perempuan yang seorang-seorang. Pasti punya pasangan. Walaupun mungkin semasa hidup di dunia hingga meninggal tak pernah punya pasangan. Katalah lelaki mukmin, soleh, masa hidup di dunia hingga meninggal tidak pernah punya pasangan. Karena belum kawin sudah meninggal. Ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i namanya Imam An-Nawawi, ya mas sekalian. Imam Nawawi kan sangat terkenal sekali. Banyak kitab warisannya. Itu semasa meninggal belum beristri. Ya. Belum berumah tangga. Tapi macam mana nasibnya di surga? Ada pasangannya. Di surga tidak ada orang memuja. Begitulah. Jadi walaupun mereka ini, ahli surga ini, tak laki atau perempuan masa hidup di dunia dahulu hingga meninggal, tidak punya pasangan, tapi di akhirat, khasnya di surga, Allah berikan pasangannya. Termasuklah katalah orang di dunia, lelaki di dunia pernah berpasangan, punya istri katalah. Suami, seorang lelaki bergelar suami di dunia pernah punya istri. Hingga mati pun dia pisah niscaya karena kematian. Tapi malangnya, katalah malangnya, nasibnya tak sama. Suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Katakanlah. Nabi Nuh, Nabi Lut masuk surga. Istrinya di dunia pernah beristri, tapi malangnya istrinya ahli neraka. Tidak mungkinlah Nabi Nuh, Nabi Lut akan dipertemukan dengan istrinya di surga, sebab istrinya ahli neraka. Apakah ini bermakna nanti Nabi Lut dan Nabi Nuh jadi hidup bujang? Tidak. Di akhirat tidak ada orang yang hidupnya solo. Allah berikan pasangannya. Allah berikan pasangannya. Atau mungkin di dunia suami istri hingga mati, hingga meninggal. Malangnya. Wa'iyadu billah,
istrinya ahli surga, suaminya pula ahli neraka. Itu macam mana? Tidak mungkin kan istrinya akan dipertemukan semula oleh Allah di surga, karena suaminya bukan ahli surga. Lalu siapa yang akan dijadikan suami oleh istri yang ahli surga tadi? Karena suami dua masuk neraka. Allah berikan pasangan suami dari ahli surga. Itulah maksudnya di surga tidak ada azab. Siapa pasangan-pasangannya nanti? Nanti di bawah ada penjelasannya. Baik. Bukan itu saja. Sekarang keadaan surga. Berikutnya, sampaikan paragraf berikutnya. Al-jannatu daru na'imin wa sururin wa huburin. Surga itu adalah daru na'im, negeri, tempat kenikmatan. Wa sururin, dan kesenangan. Keserunukan. Wa huburin, dan hiburan. Hubur itu keserunukan lah. Dah jadi bahasa Melayu lah, hubur, hiburan. Tuh, barun, kamu dihibur. Laisa fiha ghammun. Tidak ada dalam surga itu ghammun. Kesedihan. Kegalauan. Tak ada. Wala hammun, wala huznun. Sedih tak ada, menderita tak ada. Apalagi. Ya, semualah. Sifat-sifat yang negatif ini tidak ada. Walaisa fiha ma yukaddiru safwal aish. Ini. Walaisa, dan tidak ada fiha dalam surga itu ma yukaddiru, apa-apa yang boleh mengotori, mencemari safwal aishi. Terjemahan harfiah safwal aishi yakni kesucian, kebersihan kehidupan. Hidup di surga ini hidupnya sangat bersih. Tidak ada sesuatu yang boleh mengotori. Sangat bahagia. Tidak ada sesuatu yang boleh menjejaskan kebahagiaan. Sikit pun. Kita bahagia, tiba-tiba gigi kita sakit. Pasti terjejas keserukan kita. Di surga tak ada orang sakit gigi. Kita betul-betul bahagia, seronok luar biasa. Seronok luar biasa. Tiba-tiba ketika makan, lidah kita tergigit. Keserukan hati kita terganggu. Karena lidah tergigit. Di surga tidak ada orang makan gigi tergigit. Kita bahagia dengan keluarga, bahagia dengan bahagia, tenang, sehat. Tiba-tiba kita kehilangan barang yang kita sukai. Sedih hari itu. Hilang barang boleh menjejaskan, mengurangi kebahagiaan di dunia. Di surga tidak ada orang bahagia karena kehilangan barang. Kita bahagia luar biasa di dunia. Suami istri. Sangat-sangat tentram. Memang sehidup sematilah. Sehati sejiwa lah. Senyum bersama. Tapi tiba-tiba katalah pasangannya mengetahui. Istri mengetahui yang suaminya curang di belakangnya. Atau suami tahu yang istrinya curang di belakangnya. Sedih. Bahagia yang dibina runtuh di dunia. Di surga tidak ada seperti itu. Istri mencurangi suami, suami curang istrinya. Itu yang dimasukkan laisa fiha ma yukaddiru safwal aishi. Tolong itu underline. Karena itu penting. Statement itu sangat penting. Laisa fiha ma yukaddiru safwal aish. Di dalam surga tidak ada sesuatu yang boleh mengotori, menjejaskan, mengganggu, mengurangi kesucian, kejernihan kehidupan. Hidupnya benar-benar jernih dan tidak ada sesuatu yang boleh mengotori. Hidupnya benar-benar tenang dan tidak ada sesuatu yang boleh mengganggunya. Di surga betul-betul bahagia yang sebenar-benar bahagia dan tidak ada sesuatu yang boleh mengganggunya.
Itu maksudnya. Kenapa? Tadi hati, dalam hatinya Allah sudah keluarkan dalam hatinya gilun. Wala yamassu ahlaha nasabun wala luhubun. Dan di surga ini wala yamassu, dan tidak menyentuh, menimpa ahlaha, akan penghuni surga, tak lelaki atau perempuan, nasabun wala luhubun. Nasab itu penat kerana bekerja atau bergerak. Kalau luhubun itu penat kerana diam. Ini terjawab apa? Satu di antara maksudnya. Kalau kita banyak kerja, lepas itu penat. Penat karena kita banyak bergerak, itu nasobun. Tapi kalau kita duduk diam, duduk tak tahu buat apa, hanya duduk aja sambil makan, tengok TV, duduk, satu penatnya masihan. Nah, penatnya orang karena tidak bergerak, tidak bekerja, itu namanya luhubun. Bekerja, banyak kerja pun penat. Tak ada kerjanya duduk. Tak tahu apa nak buat, bangun tidur, tengok, duduk. Penat aku kat rumah, boring. Itu luhub. Itu luhub. Di surga tak ada orang penat kerana bekerja. Tak ada orang penat karena menganggur. Sebab itu tempoh hari nyatakan dalam kuliah kita sebelumnya, orang di surga berjalan. Berjalan bukan karena nakkan sesuatu untuk didapatinya. Di surga orang duduk bukan karena penat selepas berjalan. Bagaimana tu nak memahaminya? Pilih surga adalah kadang orang berjalan-jalan sana sini, itu bukan karena hendak mencari apa yang diperlukan. Di dunia kalau ada orang berjalan pasti ada keinginan. Oh, saya begitu. Kenapa? Nak pergi kedai lah. Nak beli garam. Kenapa awak pergi ke belakang rumah? Iyalah, saya berjalan nak belakang rumah tu nak petik cili lah. Ada. Kenapa awak tiba naik ke atas? Ya, nak ambil barang. Kenapa tiba bawa serta kereta? Nak jumpa kawan. Di dunia kita bergerak pasti karena kita nakkan sesuatu yang kita kehendaki. Dan bila kita duduk bersandar, duduk karena kita penat selepas bergerak. Di surga, orang berjalan-jalan bukan karena hendak mencari sesuatu untuk didapatinya. Di surga, orang duduk bukan karena penat selepas berjalan. Di surga. Tak kira lelaki atau perempuan. Tidak ada sesuatu, tadi saya katakan, tidak ada sesuatu yang boleh mencemari, mengotori, menjejaskan ketenangan dan kebahagiaannya. Itu namanya nikmat. Sebab itu kalau kita ingin memahami surga dengan betul, ya sudah, jangan kita fahami dengan ukuran dunia. Kalau kita gunakan peraturan dunia, ya susahlah. Mana surga macam dunia je lah. Mana boleh dunia kita sakit hati lah, kena tipu lah, kena sindir lah. Ini ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dia. Sampai semua itu tidak akan menimpa ghamun, hammun, huznun, nasobun, luhubun, tak ada. Yang ada malah surah Az-Zukhruf ayat 71. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Wa fiha, dan di dalam surga itu, ma tashtahi, apa yang diinginkan, apa yang dimaukan, al-anfusu, oleh nafsu. Ya mas sekalian, apa saja yang kita nak, yang kita inginkan, yang kita maukan di surga, semua kita dapat. Tidak ada yang dilarang. Di dunia, tidak semua yang kita inginkan kita dapat. Walaupun yang kita inginkan itu benda yang halal, tapi kita tidak dapat. Tak kita dapat semuanya. Ada 10 keinginan kita di dunia. Walaupun semua itu halal, tak dapat 10. Mungkin hanya dapat 3.
Di dunia kita tidak boleh mendapatkan sesuatu yang diharamkannya. Karena di dunia banyak yang diharamkan. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan di dunia, walaupun itu halal, kita perlu bergerak, mencari, penat. Itu pun tak dapat semuanya. Di surga, ini jaminan Allah. Tak kira kamu, wahai lelaki, atau kamu, wahai perempuan, fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga, dia akan mendapatkan apa yang tashtahi. Istilah itu mana? Menghendaki, menginginkan. Apa yang diinginkan oleh al-anfus, diri kita. Nah, apa saja dapat? Nah, apa saja dapat? Ini bermakna di surga yang Allah janjikan nanti, tidak ada benda yang dilarang, yang diharamkan bagi ahli surga. Semua di surga, di surga halal bagi penghuninya. Dan penghuninya boleh mendapatkannya bila-bila masa sahaja. Bila masa. Tanpa perlu berusaha, bersusah penat mendapatkannya. Tak ada yang diharamkan. Walaupun semua isi surga, nikmat surga, itu Allah haramkan bagi ahli neraka. Subhanallah. Jangankan minuman, satu baldi, setitik minuman surga pun haram bagi ahli neraka. Itu dalam surah Al-A'raf. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang Allah haramkan oleh Allah bagi ahli neraka, suatu semuanya dihalalkan oleh Allah bagi ahli surga. Tidak ada yang diharamkan dan boleh didapati bila-bila masa tanpa perlu berusaha berpenat-penat. Satu. Setelah kita dapat, orang sudah dapat, bagaimana? Wataladdul ayun. Allahu Akbar. Ayun, pandangan mata. Taladu itu daripada perkara ladid. Ladid itu lezat. Ladid jidan, lezat. Macam mana tu? Oh, mata memandang terasa lezat. Maknanya mata pun seronok melihat. Apa saja yang dilihat oleh mata menyeronokkannya. Tidak ada yang membuat dia sedih dan kecewa. Apa saja. Sehingga di surga ini tidak ada pemandangan yang menyakitkan mata melihat. Tak ada. Semua yang dilihat membahagiakan, semua yang dinikmati membahagiakan, dan mereka semua mendapatkan apa yang dia nak. Itu hari-hari tertentu saja ke? Bulan-bulan tertentu saja ke? Tidak. Wa antum fiha khalidun. Dan kamu di dalam surga yang seperti itu keadaannya, kekal abadi. Allah Akbar. Adakah nikmat ini hanya bagi kaum laki? Tidak. Tapi juga bagi kaum wanita. Ada kaum laki dan kaum wanita akan mendapatkan nikmat yang sama? Betul, sama. Jika amalnya di dunia sama. Jika makomnya sama. Gitulah. Kalau yang laki itu katalah amalnya di dunia itu lebih banyak, ya tentulah nikmat yang dia terima akan lebih banyak dari segi kuantitinya, akan lebih tinggi dari segi kualitinya dibandingkan dengan mereka yang kurang amalnya di dunia tapi termasuk ahli surga. A, B, C, D semua masuk surga, katakanlah. Tapi karena A, B, C, D ini amalnya di dunia tidak sama banyak, ya tentulah nanti nikmat di surga yang akan diterima oleh A, B, C, D berbeza. Berbeza dari segi kuantitinya, berbeza dari segi kualitinya. Nah itu ada dalam Al-Quran, banyak dalam surah Al-Waqi'ah ada. Jadi kan ada muqarrabun, ada ashabul yamin. Dalam Quran ada nabiyyin, suhada, nabiyyin, siddiqin, suhada, solihin. Itu ada 4. Itu tentu tidak sama. Tidak sama dari segi nikmatnya. Bukan tidak sama maksudnya.
berbeza dari segi apa ya? Berbeza dari segi jenisnya bukan. Sama-sama dapat minuman, tapi kualitinya tidak sama. Contoh, minuman ahli yang Allah SWT bagi muqarrabun, itu paling tinggi. Minuman yang Allah SWT bagi ashabul yamin, ashabul yamin, itu yakni minuman limpahan daripada minuman yang Allah sediakan untuk golongan muqarrabun. Begitulah bahasa mudahnya. Saya tak kata sisa ya. Jadi minuman yang Allah sediakan bagi muqarrabun itu sangat banyak. Sangat banyak. Nah, limpahannya, lebihannya itu mengalir ke kawasan surga yang dihuni oleh ashabul yamin. Jadi ashabul yamin mendapatkan minuman limpahan daripada muqarrabun. Tapi minuman sama, tapi kan kualitinya tentu berbeda kan. Karena yang muqarrabun minum dahulu ibaratnya, yang ini kemudian. Bukan bekas ya. Kalian oh, mana hanya dapat sisa ya. Bukan. Bukan. Itu Quran cerita tuh. Itu maksudnya. Ya. Apa saja yang dimaukan oleh hawa nafsu, mereka dapat. Tidak ada yang dilarang, tidak ada yang gagal, tidak yang haram. Apa yang dilihat oleh mata, sama ada yang telah didapatinya, yang belum didapatinya, kemana saja mata mereka memandang, mata terasa lezat menikmatinya. Seronok. Jadi bukan hanya sedap dipandang, tapi juga lezat, nikmat dimakan. Masya Allah. Bukan sekadar sedap dipandang, tapi juga nikmat, lezat, sedap dimakan. Di dunia tak macam tu. Ada dunia yang hanya sedap dipandang, tapi ada langsung tak sedap, tak boleh dimakan pun. Ya mah boleh buahnya padang, taman bunga yang berindah. Sedap mata memandang, tapi kan tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Atau ada yang makanan lezat sungguh dimakan. Makan sedap, lezat sungguh. Tapi sebenarnya bentuknya tak cantik. Dipandang pun tak indah. Itu dunia. Di akhirat lain. Dan Allah jelaskan, tegaskan dalam ayat yang selepasnya, surah Fussilat ayat 31. Tengok ayat selepasnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum dan bagi kamu wahai ahli surga fiha di dalam surga itu ma apa yang tashtahi suka kehendaki mahukan anfusukum oleh diri kamu walakum fiha ma tad'un dan bagi kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu minta. Apa yang kamu minta kamu dapat dan apa yang kamu sukai kamu buka juga dapat. Kita suka, di dunia zaman banyak benda kita suka, tapi kita tak minta. Karena kalau kita minta pun, mungkin kita tak dapat. Tapi kita suka. Kita suka jamaah kalau kita punya private jet. Di dunia ini kita suka kalau kita punya private jet. Apa suka private jet? Oh suka. Tapi kita tak pernah minta. Karena kita mungkin, ya apalah kalau minta pun tak dapat. Di akhirat lain. Kita akan setiap mendapatkan apa yang kita minta dan yang kita minta itu kita suka. Atau kita menyukai apa yang kita minta. Jadi Allah Akbar. Tidak ada limit dia. Di dunia banyak benda yang kita suka tapi kita tak minta pun. Dan tak memilikinya pun. Bahkan tak memilikinya pun kita tidak kecewa di dunia. Jadi contohlah.
Awak suka punya private jet? Ya, suka tapi sangat bakal kita suka tapi saya tak nak lah private jet. Pasal tak ada lah untuk tempat parking tak ada. Mungkin, mungkin di surga tidak ada perasaan itu tidak ada. Jangan nilai surga dengan bahasa dunia. Akan sampai. Kenapa Allah bermanjakan begitu sekali ahli surga ini? Nuzulam min ghafurir rahim. Itu adalah layanan. Nuzul terjemahannya layanan. Itu adalah layanan daripada Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani, merahmati. Dua nama Allah disebut dalam ayat ini karena memberikan makna yang luar biasa. Ahli surga ini jamaah sekalian, masa di dunia ini bukan orang yang daripada alif hingga ya baik-baik belaka, tidak. Ahli surga di akhirat nanti bukannya orang di dunia ini tak pernah buat salah. Bukan. Sering buat salah. Sering buat dosa. Bahkan ada yang dosanya banyak lagi besar-besar. Tapi karena mereka ini tahu Allah memberi peluang, membuka pintu untuk bertaubat, kemudian mereka bertaubat memohon ampun, maka Allah ampunkan. Allah bagi pengampunan. Selepas Allah beri pengampunan, dosa mereka dihapuskan oleh Allah. Dengan dihapuskan dosa mereka oleh Allah, mereka bebas daripada neraka. Bila sudah bebas daripada neraka, Allah beri rahmat pada mereka. Dengan sebab rahmat mereka, mereka dimasukkan dalam surga. Yaitu Allah kata, surga itu adalah layanan daripada Allah yang Maha Pengampun, yang memberi pengampunan bagi dosa hamba yang bertaubat. Bermakna mereka dibebaskan oleh daripada neraka. Lalu dengan rahmat Allah yang Maha Rahim, mereka masuk surga. Bermakna ahli surga yang dapat layanan sangat-sangat super istimewa itu jamaah sekalian, bukannya orang yang baik bermula pada balik hingga mati tak pernah buat salah, tidak. Semua adalah pernah melakukan dosa. Nabi sendiri memberitahu kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in tawwabun. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang salah itu bertaubat. Artinya surga Allah tawarkan. Surga itu pada awalnya ditawarkan oleh seluruh manusia termasuk pendosa-pendosa. Termasuk mereka yang bergelimang dengan dosa-dosa yang jumlahnya tidak sedikit, yang kadarnya tidaklah kecil. Allah tawarkan seakan-akan, wahai kamu hamba-hambaku yang berdosa, dan dosanya sudah sangat banyak, dan dosanya besar-besar belaka, aku tawarkan kamu surga. Aku izinkan, aku buka pintu surga, aku masih buka pintu surga untuk kamu, wahai hambaku yang banyak dosa. Kalau kamu mau betul-betul lah, tapi syaratnya kamu kena bersihkan dahulu dosa kamu itu. Kalau kamu bertaubat, aku berikan pengampunan. Tengok. Peluang memohon ampun yang Allah berikan kepada hamba yang berdosa, itu adalah salah satu rahmatnya. Salah satu daripada rahmat Allah kepada hambanya, yakni Allah masih bersedia mengampunkan hambanya yang banyak dosa sebelum mati. Tapi kalau peluang bertaubat yang Allah tawarkan ini disia-siakan, diabaikan, lalu di akhirat nanti diumban dalam neraka, ya tak bolehlah salahkan Allah. Tak bolehlah tuduh Allah zalim. Sebenarnya mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah maukan mereka masuk surga, tapi mereka yang berusaha lebih rela mengumbankan dirinya dalam neraka. Contohnya,
Allah tawarkan mereka pengampunan, mereka tak nak. Mereka memilih neraka, tak nak taubat. Salah mereka sendiri. Allah tidak menzalimi hambanya, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Tengok. Jadi ini benar-benar ayat ini benar-benar satu memberikan harapan yang luar biasa, rojak yang luar biasa, akan menimbulkan sikap optimistik, tafaul bagi semua manusia, khasnya mereka yang banyak dosa seperti kita. Seperti kita. Artinya kalau kita benar-benar ingin masuk surga, ya kita tidak bolehlah bermalas-malasan minta ampun. Tidak boleh. Dalam kehidupan sehari-hari jamaah sekalian, kita bukan hanya sekadar disuruh menambahkan amal ibadah. Bukan semata-mata disuruh untuk menambahkan iman ibadah sahaja. Memang menambahkan amalan perlu. Baca itu, buat ini, buat itu. Betul. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Mohon ampun. Kita lagi masuk bulan Ramadan. Orang biasanya akan meningkatkan amalannya. Baca Quran jadi rajin. Zikir makin panjang. Malamnya qiyamul tak pernah tinggal. Itu bagus. Tapi jangan lupa. Sampai kita bersemangat menambahkan amal ibadah, hendaklah kita juga lebih bersemangat mohon ampun. Istighfar tak cukup 3 kali. Nabi Muhammad satu harinya 100 kali. Bayangkan. Wah, Nabi tidak punya dosa. Oke. Fungsi amal soleh. Fungsi amal ibadah yang kita lakukan. Itu satu dari fungsi, yakni melindungi diri kita daripada panasnya api neraka. Ya. Amal soleh. Amal soleh itu sebagai pendinding diri dari api neraka. Betul. Tapi Anda bayangkan, kita sudah punya pendinding diri daripada api neraka, yang sepatutnya kita tidak tersentuh api neraka. Kan begitu, saya sudah mendinding. Tapi jangan lupa, neraka Allah jadikan siksa bagi orang yang punya dosa. Ya. Bila orang itu punya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dia tetap akan disiksa oleh Allah. Ya, tetap akan disiksa oleh Allah. Nah, sekarang bayangkan, kalaulah amal bertambah, tapi dosa juga bertambah, macam mana? Atau amal bertambah, tapi dosa tak juga terampun karena dia tidak bertaubat. Jadi tidak kalah pentingnya meningkatkan bertaubat, memperbanyak istighfar, panjang hayat kita, khasnya bulan Ramadan, tak kalah pentingnya berbanding meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah penting, istighfar juga penting. Kena hentikan. Kalau selama ini suka mengumpat orang, suka main WhatsApp yang tak betul, yang semua salah belaka, berhentikan. Hentikan pembaziran masa. Itu kan satu dosa, menambah dosa. Sebab makhluk yang satu ini, subhanallah nih jamaah sekalian. Riak dosa, sum'ah dosa, ujub dosa, suudon dosa, menipu dosa, Allahu Akbar. Bahkan kalau lebih detail lagi, tidak syukur nikmat dosa, tidak sabar terhadap ujian dosa, tidak ridha terhadap qada Allah dosa. Kita tidak ridha terhadap qada Allah. Kita tidak sabar terhadap ujian Allah. Walaupun masa itu kita rajin baca Quran. Coba. Kan nanti akan ditimbang tuh. Bacaan Quran kita dapat pahala.
tak sabar dalam ujian, dapat dosa. Kalau timbang mana lebih berat agaknya. Sabar terhadap ujian itu wajib. Bila kita tak sabar, maknanya kita tinggalkan yang wajib. Baca Quran itu sunat. Bila kita tak baca pun tak berdosa. Tengok. Bila baca kita dapat pahala sunat. Sedangkan bila kita tak sabar terhadap ujian, itu kita tinggalkan yang wajib. Tentu meninggalkan yang wajib, dosanya lebih besar berbanding pahala mengerjakan sunat. Jadi puasa, ini luar biasa. Sebab itu Allah sebut mesti Ghafur Rahim. Sama tidak akan temukan dalam Al-Quran Allah menyebut Rahim lebih dahulu pada Ghafur. Tak akan jumpa. Cari dalam Quran. Tidak akan kita temui Allah sebut namanya, aku ini Rahimun Ghafur. Ada. Yang ada yaitu aku ini Ghafur Rahim. Ghafur Rahim. Karena rupanya terampunnya dosa itu jauh lebih utama daripada diterimanya amalan. Mengurangi, menghapuskan dosa jadi bertaubat itu sangat-sangat utama. Lebih utama daripada menambahkan amalan. Saya tak kata menambahkan ibadah tak boleh ya. Boleh disuruh. Tapi keutamaannya, sebab terampunnya dosa membolehkan orang bebas, merdeka daripada neraka. Bila sudah bebas daripada neraka, dengan rahmat Allah, ia masuk surga. Tak kira laki maupun perempuan. Itu maksudnya nuzulan min rabbir rahim. Layanan daripada Allah, Zat yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Jemaah sekalian, sebelum saya teruskan bacaannya, mungkin ada yang tanyakan daripada apa yang disampaikan tadi. Berdasarkan itu, atau mana yang tak boleh baca, atau mana yang belum faham, saya persilakan. Kalau ada yang pertama, sebelum saya sambung. InsyaAllah, silakan. Ya, kita berdialog saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerangan sedikit saja mengenai tadi, kata kalau manusia di syurga diberikan pasangan yang diciptakan oleh Allah. Jadi macam Ustaz bagi contoh Nabi Lut, Nabi Nuh tu tak mungkin dapat bertemu dengan dapat pasangan isterinya yang kafir dan di neraka ya. Tapi dalam orang-orang yang beriman yang seperti manusia biasa seperti kita, nauzubillah, ada yang pergi ke neraka dahulu sebelum dia dibersihkan dan dimasukkan ke syurga. Jadi keadaan begitu, dan salah seorang suami isteri itu nauzubillah katakan masuk ke dalam neraka, according to Ustaz kata tadi, dia diberikan pasangan di syurga. Macam mana kalau keadaan apabila isteri itu dah bersih dan dibawa masuk ke dalam syurga? Adakah dia dipasangkan bersama dengan suaminya yang telah di syurga itu? Secara ringkas, kalau boleh saya simpulkan pertanyaan itu, adakah suami isteri yang masuk surganya tidak sama? Ya, karena yang seorang cepat, yang tu lambat. Adakah bila nanti dah masuk ke akan dipertemukan? Mungkin begitulah maksudnya kan. Jadi lainlah kalau masuk sama hari, sama jam. Ini sama ahli surga tapi yang satu lambat sangat. Ya itu nanti ada di bawah itu penjelasannya, ada syarat-syaratnya. Adakah ia akan dipertemukan dengannya atau tidak? Nanti ada pembagian di bagian bawah nanti ya. Jamaah boleh lihat di bawah itu ada al-mar'ah, ada dakwat tulis merah tu, ada 1 hingga 6 saya tuliskan. Al-mar'atu la takhruju man hadhil halat di dunya faya 1 2 3 4 5 6. Ada. Coba lihat dalam nota. Bawah ke. Itu ada 1 2 3 4 5 6 secara urut. Ada tak? The first page, muka surat yang pertama Ustaz ya? Tak tahu, tapi
Saya pas ada muka surat, tapi di situ ada apa susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Oh, ada. Ya, itu nanti akan di situ jawabannya. Oh, okey. Jawabannya ada di situ nanti. Ya bagus. Nah, itu ditarikan. Masih bawah ya. Masih jauh lagi. Oh. Di sini. Ya, di situ nanti. Insya Allah itu lebih jelas tuh. Ada 6 tuh. Maknanya keadaan perempuan di surga itu pasti tidak terlepas daripada salah satu dari 6 keadaan itu. Dia jenis yang mana? Nah, gitu. Sebab ada 6 keadaan. Ada perempuan jenis keadaan pertama begini, kedua begini, ketiga, keempat, enam. Itu nanti ada mencakupi itu termasuk di antaranya. Ya. Oke, mungkin yang lain. Nah, itu kita tangguhkan dulu supaya tidak melompat-lompat. Mungkin ada yang lain ditanyakan? Ini terbuka nih. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau seorang lelaki ada 4 isteri, yang dia satu saja boleh masuk pasang dengan dia, maknanya yang isteri-isteri lain tu akan dapat pasangan baru lah di sana. Kalau semua Sama yang juga. Oke, jawabannya semua masuk syurga lah maksudnya. oke. Kalau umpamanya suami yang istrinya ada 4 dan semuanya masuk ahli surga, adakah suami hanya punya satu istrinya yang 3 gigi jari? Gitu. Itu jawabannya juga ada senarai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ya, di bawah tadi saya tanya tadi. Pasal Okey. perempuan ahli masuk surga itu ada 6 keadaan. 1, 2, 3. Jadi mesti masuk salah 1, 6 itu yang mana? Nanti jawabannya di sana. Oke. Yang lain itu masih sama ya. Aku pegang dulu, saya tidak akan menjawab karena masih bawah ya. Supaya nanti senang memahaminya. Ada yang lain? Okay. Baik, kalau tidak ada, saya teruskan bacaannya dahulu. Ya, itu ya, dari 2 pertanyaan itu sama. Poinnya yakni jawabannya ada di bawah. Yang itu ada senarai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sekarang hadis yang berikutnya kita bacakan hadis daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini luar biasa, ini hadis yang Masya Allah lah. Kalaulah seorang tidak teringin, tidak terpesona, tidak tertarik, Allah alam lah kita ni jenis apa kalau tak tertarik. Saya di dunia ni jamaah sekalian, ya Allah. Kalau ada shopping center buat apa namanya sale, harga runtuh, diskon hingga 40%, beli satu dapat free satu, itu pun orang berebut-rebut. Tawaran dari surga oleh Allah jauh lebih dahsyat daripada itu. Tak terbilang berapa juta kali lebih. Satunya hadis Nabi ini. Hadis dari Abi Hurairah. Riwayat Muslim. Jadi hadisnya sahih. Saya pastikan hadis yang saya kutip ini semua sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, inna adna maq'adi ahadikum minal jannati. Inna sesungguhnya adna maq'adi ahadikum, tempat tinggal, tempat duduk seseorang kamu, minal jannati, dari surga, adna yang paling rendah. Sesungguhnya tempat tinggal yang paling rendah bagi ahli surga di antara kamu. Bukan yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi kita tahulah para nabi. Sebab dalam Al-Quran ini begini yang bersalah. Quran dan hadis Nabi ini, bila cerita nikmat surga atau cerita azab neraka, yang diberitakan pada kita yakni yang paling rendah. Contoh Nabi beritahu tentang azab neraka. Nabi tak kata sesungguhnya azab neraka yang paling dahsyat. Tak ada.
Yang Nabi beritahukan sesungguhnya azab neraka yang paling ringan. Itu. Lalu Nabi beritahu yang paling ringan yakni seseorang disuruh pakai capal, pakai kasut, pakai slipper daripada api. Panasnya api di bawah tapak kaki hingga masuklah merawat ke otaknya dan otak menggelegak, mendidih. Itu azab paling ringan. Jadi kalau azab yang paling ringan pun kita tak membayangkan, macam mana yang paling besar? Macam mana yang sedang? Nah sekarang cerita nikmat. Nikmat pun demikian juga. Yang Nabi beritahukan, yang paling rendah, yang paling ringan. Bahasa-bahasanya nikmat yang paling cincai lah. Yang paling cukup makan. Tak disebut yang paling tinggi. Yang paling ringan itu pun kita dah tak mampu nak membayangkan bagaimana dahsyatnya. Siapa dia? Apa dia? Tempat yang paling rendah yang akan didiami, kedudukan yang paling rendah yang akan didiami oleh ahli surga. Ya, kalau umpamanya naik kapal terbang kelas apa ya? Kelas ekonomi, ekonomi kelas. Ekonomi ini bukan pernah. Ya, bawah ekonomi kelas apa ya? Mana ada ya kalau naik kapal terbang yang pernah. Oh, mungkin inilah masuk kargo lah. Bukan duduk di ekonomi tapi kelas kargo. Jadi masuk di tempat kargo tu. Mungkin. Ayyakula lahu. Apa dia? Allah akan berfirman kepada ahli surga itu. Apa kata Allah kepada ahli surga yang paling rendah kedudukannya di surga? Tamanna. Hai hambaku, cobalah kamu mengharapkan sesuatu. Cobalah kamu mengingin-inginkan sesuatu. Cobalah kamu menghayalkan sesuatu yang kamu nak dapat di surga ini. Bukan suruh minta nih. Tamanna itu yakni suruh berhayal. Menghayalkan, membayangkan. Imagine lah. Tolonglah kamu berimajinasi. Kalaulah aku dapat. Yalah ini hayalan orang yang paling rendah ya. Katalah ada orang. Rumah ada ya mas kalian. Rumah ada dah. Tapi rumahnya sederhana sekali. Rumah ada, tapi sederhana sekali. Hanya satu bilik. Kereta dah ada. Tapi kitanya Allah, kecil. Itu pun kereta lama. TV dah ada. Tapi TV yang lama, hitam putih. Itu pun sebesar akuarium. Tak pakai remote pun. Semua ada kelengkapan macam orang kaya. Hanya kualiti dia paling rendah lah. Lalu kita suruh, hai Pak Cik, cobalah Pak Cik, coba hayalkan Pak Cik agaknya inginkan apa ya. Kalau rumah yang macam mana. Kalau sudah ada rumah, pasti Pak Cik punya keinginan lebih cantik lah. Kalau TV macam mana, kalau kita... ahli surga disuruh macam tu oleh Allah. Wahai hambaku, coba kamu berhayal, berimajinasi. Kalau tempat tinggal tempatnya macam mana, kalau kamu macam mana. Fayatamanna, wayatamanna, wayakullahu. Lalu ahli surga itu berhayal, bertamanni, berimajinasi. Ya Allah, izin saya kalau punya ini, kalaulah punya ini, kalaulah. Bukan suruh minta, suruh berhayal saja. Menghayalkan itu, punya itu, punya ini. Lalu Allah kata lagi, coba lagi cari, terus hayalkan lebih dari itu. Lepas itu Allah tanya, hal tamannaita? Hai hambaku, awak sudah berangan-angan? Awak sudah menghayalkan sesuatu yang awak ingin miliki? Fayaqulu. Ahli surga kata, "Na'am, sudah ya Allah. Ya sudah, aku sudah berangan-angan, aku sudah menghayalkan." Fayaqulu lahu. Apa kata Allah pada hambanya ini? Fa inna laka ma tamannaita. Maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang engkau hayalkan tadi. Apa yang engkau bayangkan tadi, engkau akan dapatkan. Wa mithlahu ma'ahu, dan engkau akan mendapatkan yang serupa dengannya bersamanya. Maknanya dapat 2 kali ganda. Allahu Akbar walillahil hamd.
Itulah nikmat yang Allah sediakan bagi ahli surga kepada yang paling rendah kedudukannya di surga. Masa belajar hadis ini jamaah sekalian, pesara hadis ini mengajarkan kita begini. Dia buat analogi. Minta maaf jamaah sekalian. Kaya raya. Seorang jutawan. Seorang billionaire. Segala-galanya ada. Tapi dia masih punya keinginan. Dia masih punya kemauan yang belum tercapai. Wah, segala dah ada. Semua kendaraan, darat, laut, udara dah ada. Rumah di merata, di 5 benua ada rumah. Tapi dia masih punya keinginan. Seorang yang sederhana. Ya, rumah dah ada, tapi rumahnya kecil. Kendaraannya ada, tapi kendaraan lama, buruk. Makan cukup, tapi makannya ya ala kadar. Kalaulah kedua-dua hamba Allah ini disuruh menghayalkan keinginannya, pasti beza kan? Keinginan si B yang miskin tadi, walaupun punya rumah pasti, kalau aku punya rumah besar, saya memanglah saya dah punya rumah, tapi rumah aku kecil. Kalau punya rumah macam dia tu, ada 2 tingkat, ada 10 bilik, ada kereta, seronok. Keinginan, hayalan orang yang miskin tadi hanya setakat punya rumah besar, kereta cantik. Itu keinginan orang si miskin tadi. Berbeza dengan hayal keinginan orang yang billionaire tadi. Takkan dia masih menginginkan kapal terbang? Kapal terbang dah ada. Tengok. Pasti tingkat hayalnya pun berbeza. Yang dihayalkan oleh si kaya raya, jauh lebih tinggi, lebih dahsyat dari apa yang dihayalkan oleh si B yang hidupnya sederhana. Dan masing-masing akan mendapatkan apa yang dihayalkan. Ya, yang disuruh oleh Allah untuk berhayal ini orang yang paling rendah makomnya di surga. Lalu ia menghayalkan, aku punya itu, kalau aku punya ini, aku punya ini. Lalu Allah bagi, ya, aku akan bagi apa yang kamu hayalkan, dan aku akan bagi yang serupa dengannya, 2 kali ganda. Tapi coba, kalau yang disuruh menghayalkan, bahaya orang yang di surga, Adenin, katalah. Di surga, Firdaus. Golong Siddiqin. Tak tahulah hayalannya apa lagi lah. Sebab itu yang diberikan contoh yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Yang paling rendah pun kita tak mampu membayangkannya ya. Sebab keinginan orang ni kan tak sama je Mas. Tengoklah taraf hidupnya. Dia level siapa? Kalau level golongan biasa, yang dihayalkan sederhana bagi orang kaya. Apa yang diinginkan oleh orang yang hidupnya sederhana, miskin, hayal orang miskin itu bagi orang yang jutawan, benda biasa. Kan yang si miskin tadi, kalau aku punya rumah sendiri lah, teres double story pun jadilah, dapat kita jadilah, ada di kemana-mana boleh kita satu pun jadi. Itu yang dihayal, wah itu bagi si kaya benda kecil. Billionaire kalau disuruh menghayalkan pasti bukan cerita punya rumah double story. Jadi Allah nak beritahu kita melalui nabinya yang diberikan peluang untuk menghayalkan apa yang nak inginkan itu orang yang paling rendah kedudukannya, tempatnya di surga. Itu pun Allah bagi semua yang diinginkan dan dapat 2 kali ganda. Tak mampu kita nak membayangkannya. Sebab tidak mungkin, minta maaf ya, tidak mungkin jamaah sekalian, katalah orang hari miskin, rumahnya ya kecil saja, rumahnya ada 2 bilik, duduk di flat, katalah 2 bilik, katalah. Rumah sendiri, tak apalah, benda bilik. Naik turun, tangga 4 tingkat, tak ada lift. Kereta ada, tapi di bawah, kereta lama. Anak mampu sekolah, ya. Makan cukup. Kalaulah orang disuruh menghayal,
Takkan dia menghayal, ya Allah, kalaulah aku boleh hidup macam Elon Musk umpamanya. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Minta mas saudara kita yang duduk di rumah, ya rumah biasa lah. Lalu menghayalkan, kalaulah aku tahun depan boleh jadi orang macam Elon Musk umpamanya. Tak mungkin, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Nih, kalau yang hidupnya paling bawah, paling rendah, itu pun mendapatkan setiap apa yang dihayalkan, bahkan 2 kali ganda, itu di surga. Wahai yang dilakukan oleh ahli surga yang paling rendah itu pun berjuta-juta kali ganda nikmat yang Allah berikan padanya, lebih daripada yang Allah berikan di dunia. Sekaya manapun di dunia, tidak sebanding nikmat yang Allah berikan pada ahli surga yang paling rendah. Karena nikmat dunia, pemiliknya tak dapat menikmati semuanya. Kalau dia punya kapal terbang 10 pun, dia tidak boleh naik kapal terbang 10 kapal terbang serentak. Tak mungkin. Ada koleksi kasut, katalah 600 pasang, dia tidak akan memakai 600 pasang sekaligus. Paling-paling pakai 1 pasang. Punya baju, katalah beberapa almari baju yang dipakai selai. Punya stok makanan, bawa kilang makanan yang dimakan hanya sepinggan. Punya rumah sebesar stadium, bila tidur hanya perlukan 1 katil yang hanya beberapa kaki itu. Itu tak mampu menikmati semuanya. Tengok. Bahkan jemu menikmatinya, itu di dunia. Bahkan ia akan berakhir menikmatinya. Di surga, orang yang paling rendah makomnya akan mendapatkan nikmat jauh lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan pada orang terkaya di dunia. Menikmatinya bukan sehari 2, tapi sepanjang masa, kekal abadi. Dia sehat, tak akan sakit. Dunia sesehat manapun orang. Punya hospital sendiri. Punya doktor-doktor merawat secara pribadi puluhan. Punya kilang obat. Sakit. Inilah saya masuk tadi. Di surga ini memang betul kata Nabi SAW. Tempat yang mata tak pernah lihat. Telinga tak pernah dengar. Hati manusia tak mampu membayangkannya. Termasuklah nanti bila sampai bab pasangan. Jadi untuk memahaminya lagi sekali, ini saya tekankan karena ini adalah penting. Penting untuk nanti kita memahami, jangan kita memahami bila dah bab kata pasangan nanti, kita menggunakan ukuran dunia yang memang tak akan sampai. Apalagi saya sudah sebutkan tadi, poin yang penting tolong underline tadi, yakni laisa fiha mayukaddiru soffal aish. Di surga tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman jiwanya, mengurangi kebahagiaannya, mengusik kedamaian jiwanya, tak ada sama sekali. Baik, nah sekarang wabinaan ala dzalik, paragraf berikutnya, berdasarkan itu semua, berdasarkan hadis-hadis dan juga ayat yang kita bacakan itu, faminal ma'lumi anna zawaja min ablaghi ma tashtahihil nafsu. Berdasarkan itu semua, maka yang dimaklumi oleh sebab kita, maklum bagi semua orang, bahwasanya pasangan hidup, zawaj itu makna pasangan. Perempuan punya pasangan laki, laki punya pasangan perempuan, min ablaghi ma tashtahin nafsu. Sesuatu yang paling diinginkan, dikehendaki oleh nafsu. Manusia punya keinginan untuk makan, iya. Manusia punya keinginan untuk minum, berpakaian, iya. Untuk mendapatkan kebahagiaan lah. Dari sekian banyak sesuatu yang dapat membahagiakan diri seseorang, yang paling baik kan pasangan hidup.
Ini hakikat ya. Ini yang saya sampaikan ini bersifat objektif. Saya tak cerita sifat subjektif. Walaupun mungkin orang yang bersifat berpikir subjektif. Subjektif mana ini? Oh, saya yang penting makan sedap, minum sedap, tempat sedap. Pasangan tak perlu, mungkin. Yang asal saya makan, minum sedap, saya rasa pasangan itu dah nombor 2 dah. Yang lain pula, oh, yang bagi saya yang penting itu pasangan. Sebab boleh saling melengkapi. Ya hidup, makanan, minuman, ya itu kurang pun tak apa. Asal kita punya pasangan, kekurangan makanan boleh dipenuhi. Boleh dipenuhi. Jadi kalau kita berfikir objektif menurut keterangan agama, dari sekian banyak sesuatu yang diinginkan semula jadi oleh nafsu setiap insan adalah pasangan. Ini kalau kita bersifat objektif lah. Saya ulangi. Menurut penjelasan agama kita, sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap manusia, sifat semula jadi kehendak manusia yang paling basic sekali adalah pasangan hidup. Itu paling nomor 1. Yang lain, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, itu udah nomor 2 dan 3. Itu kalau kita berbicara secara objektif berdasarkan agama kita. Tapi kalau kita tanya pada ABCD, ya mungkin jawabannya nanti bersifat subjektif. Menurut aku, yang nomor 1 adalah rumah. Kalau saya sudah punya rumah, maknanya yang lain itu sudah ada nomor 2. Mungkin. Kalau aku pekerjaan, kalau aku kerjaya, bagi aku, kan ada orang itu. Kalau saya sudah punya kerjaya yang mampan, yang stabil, ya yang lain itu udah nomor 2. Itu sebenarnya sangat subjektif. Sangat subjektif. Tapi kalau kita tanya agama, dari sekian banyak yang dikenal oleh, kan nafsu ini keinginan macam-macam. Nafsu ini punya kemauan itu suka, itu suka. Dari sekian banyak yang paling disukai, berdasarkan sifat semula jadi nafsu yang Allah ciptakan, menginginkan, menghendaki pasangan. Ini objektif. Tidak, bukan subjektif. Itu maksudnya. Min ablahi matahari anfus. Wahada hasilun. Wahada ini hasilun li ahli jannati bi'idnillahi dukuran wa inatan. Dan ini keinginan kepada pasangan itu, laki pelukan perempuan, perempuan dalam kemana laki, hasilun akan berhasil, tercapai, terpenuhi li ahli jannati bagi ahli surga bi'idnillahi bagi dengan izin Allah. Di surga tak kira laki pasti akan berjaya mendapatkan, mempunyai pasangan. Karena pasangan adalah sesuatu yang pertama sekali yang paling kuat diinginkan oleh setiap nafsu manusia berdasarkan fitrahnya. Sama selari dengan sabda Nabi. Di surga tidak ada yang azab. Kenapa Nabi kata di surga tidak ada yang azab? Iya, karena pasangan itu ya ini keperluan yang paling basic sekali, sesuatu yang paling diinginkan sekali oleh nafsu. Selepas keinginan yang lain kepada makanan, minuman, dan sebagainya. Itu maksudnya. Itu yang saya katakan objektif itu begitu. Kata agama, apa kata yang agama itu objektif. Tapi kalau kita tanya pada seorang-seorang, jawabannya pasti berbeza. Menurut aku, yang paling penting ini. Menurut aku ini. Nah, itu subjektif. Hukum tidak bersifat subjektif. Kebenaran itu tidak, kebenaran yang sebenar tidak bersifat subjektif, tapi bersifat objektif. Objektif. Itu maksudnya. Ya. Sama ada dukuran awainatan, lelaki atau perempuan. Laki amat menginginkan benarkan perempuan sebagai pasangannya, perempuan juga demikian. Fal mar'atul mutazawwijatu, dan perempuan al mutazawwijah yang akan dipasangkan. Yuzawwijuhallahu bizaujiha,
akan dipasangkan oleh Allah dengan pasangannya. Alladzi kana laha fid dunya. Dengan pasangan yang adalah ia merupakan pasangannya di dunia. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Sama ada lelaki penghuni surga, benar lelaki, atau perempuan, penghuni surga perempuan, sesuatu yang paling diinginkan yakni pasangan, dan pasangan yang Allah akan temukan dengan lelaki dan perempuan di surga yakni pasangannya yang ada di dunia dahulu. Ya. Lelaki sebenarnya hadis Nabi di surga akan diberi pasangan Allah daripada penghuni surga. Betul. Tapi dari pasangan yang akan dijodohkan itu, yang paling diinginkan oleh lelakinya, oleh laki di surga tadi, adalah pasangannya di dunia dahulu. Pasti. Tentunya apabila ia sama-sama ahli surga. Jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan begini. Lelaki katalah sudah ada pasangan, ditemukan dengan pasangannya di surga. Di dunia dahulu punya istri sama juga. Itu pasangannya. Kemudian si lelaki tadi oleh Allah diberi lagi tambahan 2 pasangan, 2 istri di surga. Katalah dah jadi dari 3 dah. Tahukah jawab walaupun 3? Pertama, pasangannya di dunia yang sekarang dipasangkan di akhirat tidak ada lagi cemburu, itu sudah kita pelajari. Sikit tidak ada. Yang keduanya, lelaki tadi dengan kepada 3 istrinya, kalau itu 3 lah. Ini contoh yang mudah. Si lelaki yang bersuami tetap lebih mencintai, cintanya tetap lebih kepada pasangannya yang ada di yang berada di dunia itu. Itu maksudnya. Bukan maknanya pasangan pojokkan di surga mereka tidak menyukai, mereka tolak, bukan begitu. Nah, itu dah memang kehendak Allah Subhanahu di surga. Nah, di surga. Dan nanti kita akan lihat ayat-ayatnya itu ya. Ayat itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak apa ya? Ini kaitannya dengan hati. Begini ya Mas Yan, kalau kaitannya dengan perasaan, memang kita tidak boleh memikirkan ya selain berdasarkan apa yang Allah beritahukan. Karena yang menjaga hati perasaan itu hanya Allah. Bukan kita yang menentukannya. Kita yang punya hati, yang kita merasa punya hati itu pun tidak boleh mengaturnya. Tidak boleh mengatur. Suka tak suka kita tak boleh mengaturnya. Sebab itu bila Allah kata seperti itu, ya kita terima seperti itu. Kita tak boleh membayangkan sebaliknya. Kita jangan fikirkan sebaliknya. Selain apa yang disampaikan oleh agama. Karena kaitannya dengan hati. Kaitannya dengan hati. Faham ya di situ hingga saat ini? Sebab ini penting yang sudah mulai masuk kepada tajuk intinya. Tajuk intinya. Jadi oleh faminal maklum, berdasarkan apa yang kita maklumi bersama bahwa pasangan adalah sesuatu yang paling dikehendaki, diinginkan oleh setiap nafsu manusia secara fitrahnya. Dari sekian banyak keinginannya. Dan semua yang diinginkan itu, pasangan itu akan tercapai, terpenuhi bagi ahli surga dengan izin Allah. Sama ada oleh kaum laki atau perempuan. Dan perempuan yang yang punya keinginan yang kuat untuk punya pasangan yang Allah akan jodohkan dengan perempuan tadi, yakni pasangannya yang ada di dunia dahulu. Lelaki yang kuat keinginan untuk punya pasangan perempuan yang Allah akan pasangan pada laki tadi, yakni pasangannya ada di dunia dahulu. Tentu itu yang paling diinginkan. Sebab itulah bila Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, anfusakum wa ahlikum naro. Orang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada neraka. Maksudnya apa? Kita sebagai ahli keluarga, lelaki, suami atau ayah, perempuan sebagai istri, masing-masing menjaga diri kita, jangan sampai diri kita ini terhumban dalam neraka. Itu satu. Pastikan diri kita tidak tersentuh api neraka. Bila itu sudah kita usahakan, ada tugas yang kedua. Dan pastikan juga jangan ada
di kalangan ahli keluarga kita tersentuh api neraka. Suami tidak boleh hanya memastikan dirinya yang tidak masuk neraka, tapi juga berusaha memastikan istrinya tidak tersentuh api neraka. Istri bukan hanya wajib menjaga dirinya, memastikan dirinya tidak tersentuh api neraka, tapi juga berusaha menjaga agar suami tidak tersentuh api neraka. Itu ada satu nasihat perkawinan yang paling bagi saya paling berharga. Keluarga yang harmoni. Suami yang berjaya menjadi suami. Istri yang solihah, yang berjaya menjadi istri yang berjaya menurut Allah. Yakni pasangan yang berjaya saling menjaga pasangannya tersentuh jangan tersentuh api neraka. Suami menjadi asbab masuknya istri dalam surga, istri menjadi asbab memudahkan jalan menuju suaminya ke surga. Itulah kebahagiaan yang rumah tangga. Nabi Ibrahim jadi suami menjadi asbab Hajar masuk surga. Hajar sebagai istri menjadi asbab Ibrahim masuk surga. Maknanya keluarga Ibrahim, Hajar, Ismail, keluarga yang dunia bahagia, akhirat bahagia. Tapi kalau jadi suami, malah ia menjadi asbab, menjadi sebab istri masuk neraka. Atau bila jadi istri, menjadi sebab suaminya masuk neraka. Itu memang keluarga yang hancur dunia akhirat. Ba'iyadzubillah. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Itu nomor wahid dalam hidup. Nomor wahid. Tapi itulah zaman akhir zaman ini susah ya mas kalau ditanya. Awak bahagia? Ini contoh ya sebagai ilustrasi ya. Awak bahagia punya suami? Oh saya perempuan paling beruntung punya suami macam itu. Oh saya lah perempuan. Saya merasa perempuan paling untung punya suami macam suami. Apa iya saya paling puas bisa petuah lah. Macam mana apa boleh merasa bahagia? Iya apa yang saya mau dia dapat dibagi. Apa yang saya buat dia tak kisah. Apa yang saya nak dia dapat, apa yang tak buat dia tak kisah, tegur apa saja. Saya seronok gitu. Itu bukan kebahagiaan, dan itu bukan suami yang membahagiakan, menjahanamkan. Aku buat apa saja dia tak marah. La ilaha illallah Rasulullah. Suami begitu, aku sebagai suami yang paling bahagia dunia, punya istri macam dia. Apa sih? Iya, istriku memang sangat-sangat sportif lah. Memang sangat sportif sungguh. Apa yang aku buat dia okey aja. Tak pernah campur tangan urusan aku. Mau apa semua okey. Memang kita satu kepala. Satu kepala memang bahagia. Tapi kalau satu kepala dalam perkara yang maksiat, itu bukan satu kepala. Minta maaf saya gunakan bahasa agak keras. Kalau satu kepala dalam maksiat, itu bukan bahagia. Masing-masing mendukung dalam hal maksiat. Suami mendukung istrinya buat maksiat, istrinya dukung suami buat maksiat, itu bukan bahagia. Bahasa kami minta maaf, itu ya ini suami tadi sedang buat jamaah, rombongan, ramai-ramai bersama-sama masuk neraka. Bahagia apa macam tu? Jadi berat sekali. Dan itu akhir zaman banyak seperti itu ya Mas Kina. Tak kisah, yang penting kita pun Allahu Akbar. Jangan. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Ya Mas Kenan, nampaknya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita akan teruskan mana yang boleh saya sampaikan. Yang benar-benar Allah jua, yang saya kelemahan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum